Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 4G dengan tema yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video di halaman sebelum dan sudahnya silahkan cek di kolom deskripsi ya adik-adik ya. Sekarang kita langsung saja buka adik-adik buku Bu Petik 4G-nya, yaitu di halaman 5. Di halaman 5 ini ada latihan muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 keragaman suku bangsa Indonesia. Nomor 1, tulislah arti kata-kata berikut berdasarkan teks tersebut. A. Suku bangsa artinya adalah kesatuan sosial berdasarkan perbedaan, identitas kebudayaan, dan bangsa. B. Suku artinya adalah golongan orang-orang, sekelompok orang-orang dengan latar belakang, identitas kebudayaan yang sama. C. Semboyan artinya kata atau kalimat pendek yang menjadi pedoman hidup. D. Teguh artinya tetap pada pendirian. 2. Tulislah 3 informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Informasi yang pertama, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. 2. Keragaman suku bangsa merupakan kekayaan potensial bagi Indonesia. Informasi penting yang ketiga adalah semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, tradisi tabot atau tabui di Indonesia. Nomor 3, tulislah informasi yang terdapat dalam setiap paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, informasi yaitu tabuik adalah tradisi masyarakat Sumatera Barat. Tabuik dilakukan 1 tahun 1 kali. Setiap tanggal 10 Muharram. Informasi pada paragraf kedua adalah tabuik berasal dari kata tabut dalam bahasa Minang dan tabuik dalam bahasa Pariaman. Tabuik bersifat kolosal. Informasi pada paragraf ketiga adalah ada banyak tahapan dalam upacara tabuik. Tabuik juga melibatkan banyak orang. Tabuik dilakukan kurang lebih selama 10 hari. Nomor 4, jelaskan tradisi tabuik yang kamu ketahui setelah membaca teks tersebut. Tradisi tabuik dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Kurang, ketinggalannya adik-adik ya. Sumatera Barat. Tradisi tabuik dilakukan secara kolosal, yaitu setahun sekali. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya.
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 7 keragaman agama di Indonesia. Nomor 5, tulislah arti kata-kata berikut tulislah arti kata-kata berikut berdasarkan teks tersebut. Carilah arti katanya di KBBI. A. Sensus. Artinya, perhitungan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. B. Penduduk. Artinya, sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah. C. Arti dari variatif adalah bervariasi, beragam, bermacam-macam. Nomor 6, tentukan hal-hal berikut berdasarkan teks tersebut. A. Jumlah paragraf. 2. B. Pokok pikiran paragraf 1. Ada beragam agama yang dianut penduduk Indonesia. C. Pokok pikiran paragraf 2, yaitu toleransi agama di Indonesia cukup tinggi. Baiklah adik-adik, itu saja bahasa Indonesianya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan IPA, yaitu di halaman 11. Halaman 10. IPA nomor 1, gaya merupakan tarikan atau dorongan terhadap benda. Identifikasi gaya yang digunakan pada kegiatan dalam gambar-gambar berikut. Tulislah huruf T, tarik, untuk kegiatan yang melibatkan gaya tarik. Tulislah huruf D, dorong, untuk kegiatan yang melibatkan gaya dorong. A, ini sedang menarik tas koper, berarti T adik-adik. Yang B, mendorong kursi roda, D. Yang C, membajak sawah, gaya tarik dari hewan, T. Kemudian huruf D, ini magnet menarik paku, berarti gaya tarik, T. Yang E, mobil yang mogok didorong dari belakang pastinya, yaitu D, dorong. Yang F, lomba tarik tambang, yaitu berarti adik-adik kasih tulis T. Mengerti adik-adik? Oh, masih ada rupanya. Ini yang G, ini sedang mendorong dorongan bayi ya. Silakan tulis D. Kegiatan yang H ini adalah gaya tarik pastinya. Kemudian yang I ini adalah gaya dorong. Silakan tulis D. Nomor 2, hubungkan contoh kegiatan berikut dengan perubahan yang ditimbulkan gaya yang terlibat dengan cara menarik garis. Mendorong mobil yang mogok, silakan tarik garis ke gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian ombak membelokkan arah perahu, silakan tarik garis ke gaya dapat mengubah arah benda. Memotong kayu, silakan tarik garis ke gaya dapat mengubah bentuk benda. Bola memantul di tembok, silakan tarik garis ke gaya dapat mengubah arah benda. Memindahkan lemari, silakan tarik garis ke gaya dapat mengubah bentuk benda. Memindahkan lemari, silakan tarik ke gaya dapat mengubah bentuk benda. Memindahkan lemari ada yang perlu direvisi atau diperbaiki adik-adik. Memindahkan lemari itu silakan adik-adik tarik garis ke gaya dapat mengubah posisi benda. Kemudian menyobek kertas, silakan adik-adik tarik garis ke gaya dapat mengubah bentuk benda. Menimba air di sumur, silakan adik-adik tarik. Menimba air di sumur, tarik garis ke gaya dapat mengubah posisi benda. Saya rasa ini lebih tepatnya adalah yang ini ya adik-adik ya, gaya dapat mengubah arah benda. Karena ketika menimba itu kan kita masukkan ke dalam, kemudian kita tarik ke atas. Berarti arahnya kan ke bawah dan ke atas. Seharusnya
yang menimba air di sumur ini adalah gaya dapat mengubah arah benda. Silakan adik-adik tarik garis ke sini ya adik-adik ya. Tapi nanti tergantung dengan gurunya. Kalau gurunya bilang ini ya mau gimana lagi. Tapi menurut analisa saya, menimba air di sumur itu lebih tepat ke gaya dapat mengubah arah benda. Betul tidak sih? Karena kita kalau ke sumur itu pasti kan kita masukkan ke bawah, kemudian kita tarik ke atas. Jadi arahnya ke bawah dan ke atas. Kemudian menyusun balok kayu. Silakan adik-adik tarik garis ke gaya dapat mengubah posisi benda. Nomor 3, tulislah masing-masing gerakan tarikan dan dorongan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, mendorong troli belanja di supermarket, itu berarti dorongan. Menutup pintu kulkas, dorongan dicentang. 3, menginjak pedal gas mobil, silakan dicentang dorongan. 4, membuka tirai jendela, itu namanya tarikan, silakan dicentang. 5, membuka pintu kulkas, tarikan, silakan dicentang. Nomor 4, perhatikan kegiatan pada gambar berikut. Pengaruh dari kegiatan tersebut adalah, jawabnya, gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Contoh kegiatan lain yang menunjukkan gaya sejenis adalah membuat tembikar dari tanah liat. Lanjut ke halaman belakangnya ya adik-adik ya. Halaman 5, beri tanda centang pada kategori yang sesuai. Mengoper bola itu mengubah letak, mengubah bentuk. Salah adik. Saya ulangi. 1, mengoper bola itu silakan dicentang, mengubah letaknya. Dan membuat benda diam menjadi bergerak. Ada 2 ya adik-adik yang centang, yaitu mengubah letak dan membuat diam dan bergerak. Nomor 2, menekan plastisin, silakan adik-adik centang, yaitu mengubah bentuk. Nomor 3, memindahkan posisi meja, silakan adik-adik centang yang mengubah letak dan membuat benda diam jadi bergerak. Nomor 4, mengayuh sepeda, silakan adik-adik centang yang mengubah letak dan benda diam menjadi bergerak, silakan dicentang juga. Nomor 6, berilah tanda centang pada kegiatan yang memanfaatkan gaya kontak dan tanda silang pada kegiatan yang memanfaatkan gaya non-kontak. Yang A silakan dicentang, B non-kontak silakan disilang. C, energi kontak silakan, energi gaya kontak silakan dicentang. Kemudian yang D dicentang. Yang E non kontak silakan disilang. Yang F non kontak silakan disilang. Nomor 7, tulislah pengaruh yang ditimbulkan oleh gaya berikut. Yang A, meremas kaleng, gaya mengubah bentuk benda. Yang B, main jungkat-jungkit, gaya mengubah posisi benda. Yang C, mobil tertabrak pohon, yang tadinya mobilnya bagus sekarang jadi penyok-penyok seperti itu, berarti gaya mengubah bentuk benda. Yang D, menangkap bola, berarti gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Ini bukan menangkap bola, tapi ini akan melempar bola adik-adik. Gambarnya ini. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Oke? Kalau sudah, kita lanjutkan nomor 8. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. A, kegiatan menyapu tidak menggunakan gaya karena tidak menyebabkan perubahan pada benda. Jawabannya adalah salah, silakan disilang. B, gajah yang mendorong pohon hingga tumbang termasuk salah satu contoh dari penerapan gaya otot. Jawabannya adalah benar, centang. C, mobil bergerak karena menggunakan gaya otot, silakan disilang. Bergeraknya karena mesin, bahan bakar. D, menimba air sumur memanfaatkan bentuk dorongan. Jawabnya adalah silang. Tarikan ya adik-adik harusnya ya. Yang E, contoh gaya dapat mengubah arah gerak adalah ketika mengoper bola. Jawabnya adalah centang. F, gaya yang digunakan saat mengibarkan bendera adalah dorongan. Salah, jawabnya silang.
Nomor 9, perhatikan kedua gambar berikut. A ada trampolin, B ada dokar, kereta kuda. A, apa pengaruh gaya dalam kegiatan pada gambar A? Jawabnya adalah gaya memengaruhi posisi anak. B, apa pengaruh gaya dalam kegiatan pada gambar B? Gaya memengaruhi arah dan posisi gerobak atau kereta ya. C, apakah terdapat perbedaan pemanfaatan gaya pada kegiatan dalam gambar A dan B? Jawabnya adalah ya, ada. Kegiatan A gaya pegas, sedangkan kegiatan B gaya otot hewan. Kegiatan A gaya pegas, sedangkan kegiatan B gaya otot hewan. D, manakah kegiatan yang termasuk gaya non-kontak? Jelaskan jawabanmu. Kegiatan B, karena memanfaatkan gaya gravitasi. Maaf ya adik-adik, ada yang perlu direvisi atau diperbaiki. Nang D ini jawabnya adalah kegiatan A, yaitu loncat di trampolin karena memanfaatkan gaya gravitasi. Sekarang kita tulis nomor 10. Tulislah 5 kegiatan yang menunjukkan bahwa pemberian gaya dapat mengubah arah gerak benda. A, menjatuhkan bola basket ke lantai. B, sepeda bisa dibelokkan ke arah kanan atau kiri. C, bola yang menggelinding ditendang dan berubah arah. D, ayah memberikan gaya berupa memutar setir mobil ke kanan. E, bola yang dilempar ke arah tembok. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku petik 4G. Tema indahnya keragaman di negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.